Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Ditya Salma dari kelas 628 absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat latihan simulasi paralel. Di dalam file Excel ini sudah terdapat data penjualan dari PT ABC. Nah, kita disuruh untuk membuat laporan penjualan per produk versi auditor, laporan kinerja tamu niaga, dan laporan per pelanggan. Sebelumnya, manajemen telah membuat laporan tersebut. Kita tinggal membuat versi auditornya. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan versi manajemen. Yang pertama adalah laporan penjualan per produk. Di sini terdapat produk dan kuantitas. Nah, kita dapat membuat laporan dengan cara memakai data consolidate atau dengan sum if atau juga dengan pivot table. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan data consolidate. Caranya dengan data, kemudian consolidate, kita ambil reference-nya dari data penjualan dan kita hanya butuh barang dan kuantitas saja. Kita sudah clock, kemudian add, top row, dan left column. Seperti ini. Kita coba bikin totalnya. Total sama dengan sum. Totalnya 1923. Di sini totalnya juga 1923, tapi di sini tidak ada fungsi. Jadi kita membuat total secara manual saja. Total. Pakai fungsi sama dengan sum. Nah, ternyata di sini totalnya hanya 105.554. Dari manakah perbedaan ini? Ternyata ada di cabai kering. Cabai kering ini diisi, di input bukan dengan number, tapi dengan teks. Nah, kita harus convert dulu ke number. Ini juga kita convert ke number. Nah, setelah di-convert ke number, sudah ada totalnya sudah sama, yaitu 1923. Jadi tadi selisih yang pertama dari input kuantitas tadi yang apa ya, cabai kering dan ubi merah, kayak gitu, ubi merah bukan dalam format number. Kemudian yang kedua, kita coba cek count, total akunnya, total produk. Kita pakai fungsi count, itu sama dengan count, kemudian sampai ke ubi putih, jangan sampai ke rental. Nah, total produk versi manajemen ada 10, sedangkan versi auditor ada 13. Ternyata auditor membuat lebih banyak. Nah, kira-kira di manakah selisihnya? Kita lihat dulu. Cabai kering. Cabai kering ada. Kacang hijau ada. Nah, yang berbeda ternyata ada di ubi merah. Ini entah penginputan yang salah atau memang namanya ubi merah. Jadi perbedaannya terdapat di sini.
atau mungkin seharusnya ubi merah. Kemudian ada kedelai kecil-kecil. Yang ada dalam versi manajemen hanya ada kedelai kecil. Sedangkan di data penjualan ada kedelai kecil-kecil. Sudah ada dua perbedaan. Kemudian ada lagi kedelai kecil. Nah, ini double triple spasi. Nah, jadi kita sudah dapat menemukan 3 perbedaan dari total produk, yaitu ubi merah, kedelai kecil, dan kedelai kecil-kecil. Nah, berarti solusi yang kedua, input nama produk yang berbeda. Setelah itu, sepertinya sudah kita temukan semua kesalahannya. Kita lanjut ke laporan kinerja Pramuniaga. Nah, ini laporan frekuensi penjualan per Pramuniaga per produk. Jadi frekuensi berapa banyak, bukan totalnya. Total yang dia jual, tapi berapa kali dia menjual. Manajemen sudah buat, sekarang kita buat yang versi auditor. Di sini saya akan menggunakan menggunakan pivot table. Oke, kita ambil datanya dari sini. Kita blok aja semuanya. Oke. Nah, kita butuh data apa saja di sini? Ternyata yang pertama kita butuh data produk atau barang buat pro. Kemudian yang kolom kita butuh yaitu data Pramuniaga. Nah, value-nya adalah kuantitas. Nah, tapi ini dalam bentuk kilogram. Gimana cara ubah dalam bentuk count? Kita tinggal ganti aja value-nya. Value kita yang awalnya sum, kita ubah dalam bentuk count. Nah, sudah sesuai. Itu 55. Kita coba cek total. Kita coba cek secara manual ya. Kalau ini kan menurut laporan, tapi ini tidak dengan hitungan matematika, hanya kita pakai sum. Ada 19, ada 9, 10, dan 15. Di sini ada 20, 10, dan 15. Ternyata ada perbedaan nih, yaitu di sini 19 dan di 20. Ada kurang input dari manajemen, yaitu di Rahmat. Seharusnya di Rahmat ada 1 dan di Roy ada 1, tapi manajemen belum menginputnya. Berarti selisihnya adalah karena kurang input dari manajemen terhadap frekuensi penjualan oleh Rahmat dan Roy. Oke, sekarang kalau coba kita Rahmat kasih 1 dan Roy kasih 1. Nah, sudah sesuai. Dan kita coba total dari per produk. Kita tarik saja dan kita sum. Sudah senang, sekarang kita sum. Ada sudah sama 55. Jadi tadi perbedaannya hanya di kurang input manajemen terhadap frekuensi penjualan yang dilakukan oleh Rahmat dan Roy. Kemudian ini total dari produk, jenis-jenis produk ini ada 10 dan ini pasti ada 13 karena tadi masih terdapat perbedaan pada kedelai kecil-kecil, kemudian kedelai kecil yang triple
triple spasi sama yang ubi merah. Masih terdapat perbedaan di nama kemungkinan pekerja yang input sedang ngantuk, jadi salah input. Kemudian yang selanjutnya kita buat laporan per pelanggan. Di sini saya juga menggunakan fungsi pivot, menggunakan pivot table maksudnya. Kita mengambil data dari sini. Kita plot sampai bawah. Oke. Yang kita butuhkan adalah pertama pelanggan. Pelanggan sebagai row table. Kemudian isinya kita ada jumlah penjualan bruto, kemudian ada jumlah diskon, kemudian ada jumlah neto, kemudian ada jumlah PPN, dan yang terakhir ada total tagihan. Laporannya akan menjadi seperti ini. Tapi di sini bentuknya dalam bentuk column. Kita ubah dulu dalam bentuk sum. Semua yang dalam bentuk column kita ubah dalam bentuk sum. Ini juga dalam bentuk column. Nah, sudah sama kan bentuknya? Kita coba hitung berapa jumlah pelanggan menurut manajemen. Pakai fungsi count. Sama dengan count. Jumlah pelanggan menurut manajemen ada 13. Kalau menurut auditor ada bisa ya kalau di teks harus di ya 14. Nah, terdapat perbedaan satu pelanggan. Kita coba cek. Asih ada, Jenab Asih ada, Jenab ada, Cekelaris ada, Kades Ridhomukti ada, Pak Ahmad ada, Pak Dul ada, PT Maju ada, Toko Bunda ada, Toko Jenis ada, Toko Jaya. Oh, ternyata perbedaannya ada di sini, di Toko Bunda. Menurut manajemen, tidak ada pelanggan dengan nama Toko Bunda, tapi menurut auditor ada pelanggan dengan nama Toko Bunda. Ini yang menyebabkan perbedaan. Berarti satu. Ada pelanggan dengan nama Bunda versi auditor. Sedangkan versi manajemen tidak ada. Sepertinya ini petugas yang menginput juga salah. Atau mungkin ada dua jenis toko bunda, yang satu dengan tanda petik 2, yang satu tanpa tanda petik 2. Kemudian kita lihat dari jumlah penjualan bruto. Menurut manajemen sebesar 9.680.700. Menurut auditor ada 9.298.200. Nah, ini terdapat perbedaan. Kita cek. Bu Asih sudah sama, ini sudah sama, sudah. Oh, ini CV laris berbeda. Di sini CV laris adalah 522, sedangkan CV laris menurut manajemen adalah 905. Kita tandai dulu perbedaannya. Kita lihat. Sepertinya ini kurang kan yang menurut auditor? Sepertinya ada penginputan dalam bentuk teks oleh pelanggan CV laris. Oh benar, ini
Kita lihat di nomor 21, Jevelaris kentang besar. Nah, ini ternyata masih dalam bentuk teks. Pada penjualan bruto, penjualan neto, dan total tagihan. Nah, pasti. Dan setelah itu kita cek lagi. Tadi udah sampai Jevelaris. Kemudian kita cek lagi, sudah sama, Pak Dul sudah sama, PT Baju bersama, PT Bunda berbeda ya, karena sepertinya menurut manajemen PT Bunda yang pakai tanda petik 2 dan PT Bunda yang tidak pakai tanda petik 2 adalah adalah pelanggan yang sama, mungkin beda orang yang input atau beda hari gitu. Coba kita total yang toko Bunda dan toko total ya. Total berarti sama dengan ini tambah. Nah, adalah 843.000, ternyata sama. Itu perbedaannya di sini dan di situ. Kemudian toko Jaya sudah sama, warung Suka Murah sudah sama, warungnya di warung sehat. Nah, warung sehat yang berbeda. Di sini warung sehat ada 390.000 dan sini ada 90.000. Kita cek di data penjualan warung sehat. Warung sehat. Oh, ternyata yang benar adalah 390.000. Berarti versi manajemen kurang angka 3 di depan. Yang kedua ini yang Jevelaris penginputan dalam bentuk teks, bukan membuat nama. Terus yang ketiga kurang angka 3 di awal dalam pada penjualan bruto warung sehat dalam laporan versi manajemen. Selanjutnya kita diskon sudah sama soalnya. Sum of netonya masih berbeda. Perbedaan terjadi lagi di Jevelaris karena tadi Jevelaris masih menginput dalam bentuk count. Kita tandain. Kemudian ini sudah sama. Nah, ini toko Bunda. Tadi kan toko Bunda masih berbeda karena dia masih dalam dua nama pelanggan yang berbeda, padahal seharusnya dia satu sepertinya. Kemudian ini sudah sama, dan sudah sama. Oke, lanjut ke PPN. PPN totalnya sudah sama, berarti sudah benar, dan total tagihan pasti berbeda karena di sini berbeda. Karena masalah tadi di sini sebenarnya tidak mempengaruhi total tagihan, tapi dia salah karena pelanggannya dalam dua nama, padahal dia satu pelanggan seperti itu. Ini sudah benar sepertinya. Jadi kalau disimpulkan dari laporan penjualan per produk sampai laporan per pelanggan, sebagai kesalahan input itu terdapat pada salah memasukkan ini format data yang seharusnya dimasukkan dalam bentuk number, tapi dia dimasukkan dalam bentuk teks sehingga tidak dapat dioperasikan secara matematika.
Yang kedua, kurang menginput. Terus yang ketiga, ada salah input nama produk dan nama pelanggan. Mungkin ini bisa terjadi karena orang yang sedang mengantuk sedang tidak fokus atau penginputan dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Jadi tidak bisa persis sama namanya. Atau mungkin beda hari juga bisa. Tidak melihat dari data sebelumnya. Kemudian saya akan coba membuat data, tapi sudah saya ganti. Ini. Saya tulisin update ya. Update. Ya. Tadi kesalahan ada di sini, merah. Merah ini kita ganti, coba kita asumsikan bahwa manajemen salah input, seharusnya merah. Kemudian apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Kemudian kedelai kecil-kecil. Ini seharusnya kedelai kecil saja. Kemudian tadi ada lagi kedelai triple kecil. Triple space kecil. Nah, ini kita hilangi spasinya yang double. Kemudian ini. Kemudian sudah tidak ada sepertinya. Dasnya sudah tidak. Oke, setelah kita ganti nama ini, kemudian nama barang, kita coba benerin yang toko Bunda tadi. Asumsinya, saya membuat asumsi bahwa seharusnya toko Bunda ini adalah satu pelanggan. Jadi kita ganti yang saya ganti toko Bunda. Kita kasih jabel ketiknya. Kita manut sama laporan manajemen nih. Setelah itu, tadi perbedaan juga terdapat di sini. Ini masih dalam bentuk teks. Kita ganti dalam bentuk angka. Ini juga. Dan ini juga. Saya nggak sadar. Ternyata tadi di Genius, iya total tagihannya salah. Genius tadi total tagihannya ya 60 91 di sini. Oh iya benar, di sini juga. Kita sudah update datanya. Selanjutnya kita buat laporan baru. Update laporan. Mulai dari laporan ya, versi auditor. Terus ada ini versi manajemen. Kemudian kita buat yang versi auditor. Sudah sama auditor. Oh, sebelumnya ternyata ada laporan itu dulu ya. Kita udah terlanjur buat, jadi kita buat yang aja nggak apa. Kita insert pivot table, ambil dari data yang sudah update.
ambil tadi berarti barang, terus tamu niaga, dan kuantitas kita ubah dalam bentuk count. Sudah sama. Selanjutnya laporan penjualan per produk. Ini custom. Ya, ini versi manajemen. Kita buat yang versi auditor. Dengan data yang sudah update hitungnya. Ini sudah update nih. Ininya sudah sama. Sekarang kita pakai pivot table juga. Pivot table kita ambil dari update data yang diupdate barang dan kuantitas. Oke, kita pakai barang dan kuantitas sebagai value. Oke, sudah sama, yaitu 1, 2, 3, dan kita coba hitung. Ternyata sudah sama 10, berarti sudah benar ya. Yang terakhir kita buat laporan per pelanggan. Kita copy. Kita ganti dulu tadi laporan yang salah, yaitu 3 ya. Terus kita sum ulang. Terus kita buat laporan versi auditor. Ini semisal ya. Ini saya buat semisal datanya benar. Tapi ternyata tadi datanya salah. Masih banyak yang salah. Kita pakai pivot table. Data yang sudah update. Terus kita pakai pelanggan, kemudian value-nya kita pakai jumlah penjualan, bruto ya, terus diskon, terus neto, terus BBM, dan total lagi. Sudah terus masih berbeda di ini gara-gara banyak 70, 304, 94, dia cuma 100 rupiah. Terus 327, Pak Dul ya, saya nggak salah. Pak Dul di sini masih 200. Kita lihat di data awal Pak Dul. Pak Dul itu 7.500 tambah 356 184 ya. Cuma dulu kita coba lihat Pak, cek Pak Dul masih beda di Pak Dul sama di sini ya, ini
hurufnya. Pak Do butuh berapa sih Pak Do? Seharusnya selesai. Pak Do ada 1, ada 2, 194.400 tambah lagi 68.000 tambah 194.400 tambah 37.400 tambah. Ternyata kita belum input semua, ternyata ada 4. Kita ulang ya, sama dengan ini tambah ini tambah ini dan tambah ini. Nah, totalnya adalah, nah ternyata ini masih ada satu salah input di sini. Kita coba ini ganti dengan 100. Nah, totalnya sudah sama. Kemudian untuk diskon sudah sama, untuk jumlah neto sudah sama, untuk PPN sudah sama, dan untuk total tagihan masih berbeda. Total tagihan sudah sama. Oke. Ternyata kesalahan di situ. Sudah kita selesaikan untuk latihan simulasi paralel. Ini menurut update, jika datanya kita update. Kemudian ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kayak tadi lupa, masih Pak Do ada salah. Berarti di sini input data untuk versi manajemen masih terdapat kesalahan. Itu 390.000 menjadi 90.000 dan 1100 menjadi 1100. Sepertinya dia salah mengkalkulator kalau yang 11. Oke, saya selesai. Ini saya selesai. Nah, saya rasa cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.